Oke pemirsa, untuk kali ini kita akan menuju ke makam tua yang berada di daerah Nanggulan. Tepatnya berada di makam Tanggulayu yang berada di tengah-tengah kampung di daerah Nanggulan Salatiga. Dan makam ini sangat disakralkan dan cikal bakal di daerah Nanggulan. Dan setiap 1 tahun sekali dan mendekati pas waktu bulan Ramadan sering diadakan yaitu sadranan dan berdoa bersama di lingkungan Nanggulan ini. Dan inilah makam Ki Johar Manik, yaitu cikal bakal yang berada di desa Nanggulan sini. Dan makam yang di sampingnya itu adalah Ki Tanggul, yaitu asal usul daerah Nanggulan. Dan menurut sejarah bahwa Ki Johar Manik adalah seorang pahlawan dan pejuang melawan penjajah Belanda pada masa Pangeran Diponegoro. Dan pada saat perjuangan melawan penjajah Belanda, beliau diangkat sebagai senopati oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 untuk mengusir Belanda di tanah Salatiga ini. Dan beliau saat berperang dan saat bepergian selalu membawa kuda yang berwarna putih yang digunakan oleh Ki Johar Manik. Oke pemirsa, kita berada di makam salah satu pejuang dan pahlawan pada masa Pangeran Diponegoro, dan beliau juga diangkat sebagai senopati yang bernama Ki Johar Manik yang berasal dari Salatiga. Dan selain itu, Ki Johar Manik juga seorang yang begitu kuat dan begitu pemberani, dan beliau sering bertapa yaitu di daerah Belundu, tepatnya di sungai yang begitu curam yang sekarang sudah hilang dan sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, dan tinggal puing-puing dan bebatuan yang masih ada sampai sekarang. Oke pemirsa, kita akan menuju yaitu di petilasan Ki Johar Manik pada saat bertapa di Sungai Belundu di daerah Salatiga, dan tepatnya berada di belakang gedung Prikopti Nanggulan Salatiga.
Dan disinilah pemirsa, yaitu di Sungai Blundu yang sekarang sudah dibangun oleh masyarakat Blundu. Dan selain itu, di sini juga ada mata air yang begitu jernih dan sering digunakan oleh masyarakat Blundu sini. Dan di daerah sinilah pemirsa, Ki Johar Manik itu bertapa. Dan di sungai sinilah pemirsa, yaitu Ki Johar Manik dan pasukannya setelah berperang, mereka mandi bersama di tempat ini yang begitu alirannya deras, tidak seperti sekarang. Alirannya sudah agak sedikit menyusut, dan perubahan zaman dan perubahan iklim sekarang sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Oke pemirsa, disinilah tempat di mana Ki Johar Manik itu bertapa, dan di sini juga tempat di mana Johar Manik itu setelah bertempur dengan pasukannya mandi di tempat ini pemirsa, pada dahulunya. Dan pada zaman dahulu di sekitar sini masih hutan belantara pemirsa, dan makin kemajuan zaman sekarang sudah banyak penghuni di sekitar sungai besar ini pemirsa. Terima kasih. Dan menurut sejarah bahwa beliau Ki Johar Manik saat berperang melawan Belanda, beliau telah gugur di tangan seorang pengkhianat yang mengikuti pasukan Belanda, yaitu seorang pribumi atau yang disebut antek-antek Belanda. Dan beliau tertusuk tombak dari belakang atau dilimpai dari belakang, dan akhirnya beliau wafat di saat pertempuran tersebut, dan beliau dimakamkan di daerah Nanggulan Salatiga sini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda dan tidak sesuai dengan pemikiran Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke pemirsa, terima kasih atas
partisipasinya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan pemikiran Anda, jangan mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe.